Para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat malam, berkah dalem. Selamat malam, berkah dalem. Marilah ibadat malam hari ini kita awali dengan kita menyanyikan lagu pembuka Santo Yusuf yang menjaga, Mada Bakti nomor 553. Mari. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Romo, para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, selamat malam, berkah dalem. Selamat malam, berkah dalem. Kita sekarang ini akan mengakhiri kegiatan-kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa malam. Kali ini kebetulan dari kelompok Adi Yosua yang bertugas untuk memandu jalannya ibadat malam kali ini. Pada kesempatan ini nanti kita juga akan mendengarkan sabda Tuhan, sekaligus untuk berefleksi diri sejauh mana kita telah melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus. Untuk itu para Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita. Kita konsentrasikan pikiran kita agar kita dapat beribadat dengan baik. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang boleh kami rasakan selama ini, terlebih untuk hari ini. Meski tentu tidak selalu mulus dan sempurna, namun kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai dan hadir dalam perjalanan hidup kami ini. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami akan mengakhiri kegiatan-kegiatan kami untuk hari ini. Namun sebelum kami pergi tidur dan beristirahat, perkenankan kami mencoba meresapkan salah satu sabda-Mu. Kami akan mencerna sabda putra-Mu dan sekaligus sebagai bahan kami untuk berefleksi diri. Untuk itu Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami sungguh dapat mencerna sabda-Mu itu dan sekaligus melihat ke dalam diri kami. Apakah kami sudah melakukan sabda-Mu itu? Semua ini kami aturkan kepadamu Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan lewat Injil Tuhan Yesus yang dianggit oleh Santo Yohanes, menurut Santo Yohanes.
Semoga Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada amanat perpisahannya, Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, kita mendengarkan sabda Tuhan. Perintah Tuhan Yesus untuk kita saling mengasihi. Karena itu marilah kita mencoba merenungkan sabda itu. Sejauh mana kita telah melakukan perintah Tuhan Yesus itu atau mewujudkan perintah Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mencoba untuk merefleksikan sabda itu. Tadi Tuhan Yesus bersabda, "Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu." Kita renungkan, kita rasakan betapa besar kasih Tuhan Yesus yang telah diberikan kepada kita. Yang sangat-sangat kita rasakan, Tuhan Yesus merendahkan diri, rela menderita, bahkan wafat di kayu salib untuk keselamatan kita semua. Kasih yang tiada batas. Bagaimana silih yang sering kita berikan? Kemudian Tuhan Yesus juga berkata, "Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kita diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi sahabat. Tetapi kalau kita melaksanakan perintahnya. Kita renungkan lagi. Apakah kita justru sering atau sering tidak melaksanakan perintahnya, bahkan melanggar perintahnya? Kemudian kita juga bisa bermenung tentang sabda Yesus ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan berbuah. Kita diperintahkan, kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk pergi.
Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang sekiranya dapat berbuah, tentu berbuah kebaikan. Berarti menurut saya kita harus melakukan sesuatu untuk mewartakan kabar sukacita yang dibawa oleh Tuhan Yesus, agar semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus dan akhirnya diselamatkan. Dan yang terakhir ya, sebelum yang terakhir itu juga Tuhan Yesus berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, coba kita lihat. Sering kita itu minta kepada Tuhan Yesus, tapi permintaan kita itu hanya terbatas untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita. Kita kurang memperhatikan orang lain. Tidak kita mintakan kepada Tuhan orang lain itu. Tapi kita lebih cenderung untuk kepentingan diri kita sendiri. Dengan demikian berarti mestinya kita kurang mewujudkan kasih. Kalau kita juga mengasihi sesama, mestinya kita juga memohonkan sesama kita itu kepada Tuhan. Tapi yang sering kita lakukan, kita cenderung hanya untuk kepentingan kita sendiri. Dan yang terakhir, ditandaskan lagi oleh Tuhan Yesus, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Mudah sekali diucapkan, tapi susah atau sulit dalam pelaksanaannya. Karena itu para Bapak Ibu, mari kita hening sejenak, kemudian kita sesali segala kekurangan kita. Dan kita bersama-sama nanti untuk berdoa mohon pengampunan atas kekurangan kita itu. Para saudara terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan dan kita meneliti atas sikap dan perbuatan kita, tentu saja masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Bahkan mungkin kita juga berbuat dosa karena melanggar perintah-perintah Tuhan itu. Maka marilah kita bersama-sama mohon pengampunan atas segala dosa kita itu dengan kita bersama berdoa doa tobat. Bersama. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Bapa, kami berterima kasih atas rahmat pengampunan yang boleh kami terima dan telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan. Dalam sukacita pengampunan ini, kami teringat akan saudara-saudari kami, baik yang masih sepejarahan dengan kami di dunia ini, maupun mereka-mereka yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Karena itu, perkenankanlah kami berdoa kepadamu bagi mereka. Bagi pemimpin gereja-Mu ya Tuhan, berkati Bapak Paus, para Bapak Uskup, dan para Romo Imam Gembala kami, agar sebagai gembala dombanya dapat menjalankan tugas panggilan dan perutusannya dengan setia dan taat. Dan semoga dalam usaha mewartakan kabar sukacitanya,
mampu membawa banyak orang mau bertobat dan menemukan jalan kebenaran dan kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami para lansia, ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu yang sudah kami terima sampai masa tua, sampai rambut memutih. Engkau Tuhan selalu menopang dan menjaga diri kami, walaupun tubuh kami semakin tak berdaya. Tetapi kami bahagia, ceria karena Engkau memberkati kami, para lansia, dengan kegembiraan untuk hidup hingga saat Tuhan memanggil kami nanti. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga Kristiani di paroki kami, ya Bapa yang Maha Kasih, berikanlah rahmat kerukunan dan kedamaian serta keterbukaan dalam rumah tangga mereka. Cukupkanlah kebutuhan hidup mereka dengan rezeki anugerah-Mu. Mampukan mereka menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, serta jadikan mereka menjadi alat-alat-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan anak-anak menurut gambar dan citra-Mu. Terimalah atas martabat luhur yang Kau berikan kepada mereka, dan kami boleh menjadi alat-alat-Mu untuk mengasuh mereka. Jagailah dan tuntunlah mereka, menekuni tugas sekolah masing-masing, agar semangat dan tanggung jawab, terlebih pada masa sekarang ini, yang menjadi keprihatinan bagi orang tua dan para pendidik karena bahaya COVID-19 yang mengancam setiap orang, menjadi keprihatinan dalam segala aspek pendidikan dan lainnya. Semoga corona segera berakhir, anak-anak bisa belajar di sekolah lagi. Bantulah pula bagi anak yang terlantar dan gagal, tidak mendapatkan pendampingan orang tuanya. Kiranya Tuhan membangkitkan kasih dalam diri mereka untuk membina masa depan yang penuh harapan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang sedang sakit, ya Allah, kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami tak berkuasa sedikit pun meraba rencana, namun kami percaya bahwa Engkau selalu ingin agar manusia selamat, sebagaimana tampak dalam diri Yesus Kristus. Ulurkanlah tangan-Mu, jamah mereka, sembuhkanlah dari sakit penyakitnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, ya Allah Bapa sumber belas kasih, kepergian Bapak Ibu dan saudara-saudari kami ke pangkuan-Mu menjadikan kami sadar akan makna kematian. Kami seringkali memberontak atas adanya kematian itu, justru karena keterbatasan kami. Kami sekarang menyadari bahwa Engkau mempunyai rencana-rencana terhadap hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Kami mohon semoga hamba-Mu yang hidupnya sepenuh hati telah percaya kepadamu akan menerima keselamatan abadi bersama-Mu di surga mulia. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Para Bapak Ibu, marilah kita juga berdoa kepada Santo Yusuf yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi pelindung keluarga Nazaret pada waktu itu, dan juga ditetapkan sebagai pelindung gereja, yang tentu berarti juga menjadi pelindung kita. Untuk itu, mari kita doakan dari Madah Bakti nomor 49, doa kepada Santo Yosef bersama-sama.
49. Mari. Santo Yosef, engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai Bapak keluarga kudus di Nazaret. Dengan setia engkau mendampingi Maria, dengan tekun bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari bahaya pembunuhan. Dengan penuh tanggung jawab, engkau membesarkan dan mendidik Yesus. Engkau tetap rendah hati dan sederhana, kendati menerima anugerah besar, yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus, Putra Allah. Maka kami mohon, ya Bapa Yosef, pelindung keluarga Nazaret, doakanlah kami pada Yesus. Bila ditimpa bahaya, lindungilah dan selamatkanlah kami. Bila menghadapi keraguan, keguncangan, dan ketidakpastian, kuatkanlah hati kami agar jangan sesat. Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya, jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cinta kasih, keakraban dan keterbukaan antar seluruh anggota. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus, anak peliharaanmu, dan menjadi contoh bagi para tetangga. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga. Sudilah mengantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus, Tuhan kami, yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, marilah doa-doa kita ini kita persatukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Tuhan Yesus dan Bunda kami, terima kasih Bunda, Engkau selalu membantu dan mendoakan kami. Karena itu, sekarang ini juga kami percaya bahwa Engkau juga menghantarkan permohonan kepada Yesus Putramu. Karena itu Bunda, terimalah salam hormat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu, sehingga ibadat ini dapat terlaksana dengan lancar. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan kami hari ini Tuhan, dan mau pergi tidur serta beristirahat. Kami mohon berkat-Mu agar dapat beristirahat dengan baik, dan besok pagi masih boleh bangun kembali
dengan tenaga dan semangat yang baru, agar dapat menjalankan tugas kewajiban kami masing-masing, terlebih untuk dapat memuji serta memuliakan nama-Mu. Bapa, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Apapun yang terjadi, semuanya kami percayakan dan kami serahkan di dalam kuasa dan penyelenggaraan-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah ibadat kita ini kita akhiri dengan nyanyian penutup dalam tangan-Mu ya Tuhan. Madah Bakti nomor 563. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Engkau menyelamatkan kami Tuhan, Allah yang benar. Ku serahkan hidupku. Terpuji Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dalam tangan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hidupku. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dan terima kasih kepada Komsos Santo Ignatius Krapyak. Selamat malam, berkah dalem, sugeng istirahat.